Oke teman-teman, kita kembali lagi ya dalam pembahasan topik yang kedua kalau tadi kan kita bahas tentang EDA ya ataupun Accounting Data Analytics, yaitu kita membahas tentang data-data yang cara penggunaan data dalam Islam itu seperti apa. Nah, mungkin sekarang kita berlanjut dengan pembahasan yang kedua, yaitu adalah bagaimana sih kita penerapan Business Intelligence BI atau kita bisa sebut dalam akuntansi atau bisnis Islam masa kini. Sebelumnya saya pribadi mau memberikan pendahuluan agar teman-teman perlu pahami perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi akuntansi dan bisnis Islami untuk lebih transparan. Selain transparan, yaitu ada akuntabel dan efisien. Nah, salah satu teknologi yang berkembang adalah Business Intelligence atau bisa kita sebut BI. Jadi BI itu apa sih kan? Jadi BI itu sistem yang mengolah data besar ataupun big data ya, menjadi informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks bisnis Islam, BI itu membantu lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, maupun lembaga filantropi yang sudah teman-teman ketahui gitu kan, seperti lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, itu apa sih fungsinya gitu kan? Antara lain dalam menjaga kepercayaan publik ya, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip syariah gitu ya. Karena saya pun pribadi sebagai mahasiswa akuntansi syariah itu sangat tidak elok ketika saya menjalankan dalam keseharian saya ataupun pekerjaan saya nanti itu tidak membawa nilai-nilai syariah dalam transaksi Islam gitu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke relevansinya apa gitu. Sebelum tadi pendahuluan, sekarang ada relevansinya. Salah satu permasalahan umum ya dalam lembaga keuangan syariah adalah rendahnya pemahaman nasabah gitu ya. Jadi nasabah itu terhadap detail pembayaran dan distribusi dana itu sangat bisa dibilang cukup rendah ya. Kenapa bisa begitu? BI sendiri itu dapat memberitahukan solusi melalui visualisasi laporan keuangan. Antara lain ada analisis transaksi dan deteksi kalau risiko pembiayaan, sehingga informasi itu dapat disajikan lebih transparan dan mudah dipahami. Nah, hal ini juga sangat penting ya, karena Islam itu kan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi. Itu yang perlu teman-teman ketahui ya dalam relevansi kali ini, supaya teman-teman tidak salah paham dengan apa yang saya telah sampaikan. Kita lanjut ke data dan analisisnya ya. Contoh penerapan nyata ya yang telah mungkin sudah ada. Salah satunya adalah Dompet Duafa dan beberapa lembaga Basnas di daerah yang mulai menggunakan BI ya, antara lain untuk mengintegrasikan data donatur ya. Jadi BI ini mengelola data ribuan donatur dan juga melacak tren pembayaran zakat serta memetakan donasi berdasarkan wilayah dan waktu. Lalu ada yang kedua tuh ada analisis efektivitas penyaluran. Jadi BI juga itu membandingkan dana yang masuk dengan realisasi program, yaitu ada program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir itu ada visualisasi dashboard ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, laporan berbentuk grafik dan indikator kinerja atau bisa kita bilang KPI ya, Key Performance Indicator, itu ditampilkan secara real time sehingga manajemen dan publik dapat memantau transparansi distribusi dana. Nah, data OJK itu telah menunjukkan bahwa pertumbuhan keuangan syariah, aset keuangan syariah itu mencapai 14,85%. Nah, dalam arti itu menandakan perlunya sistem analitik modern agar pertumbuhan tersebut terkelola secara efektif gitu kan. Dengan BI, lembaga bisa mengetahui sektor mana nih yang paling banyak diminati dan di mana potensi resiko pembiayaan itu tinggi. Ini saya akan lanjut ya dengan kualitas keputusan. Nah, kualitas keputusan ini dengan BI, manajemen dapat mengambil keputusan berbasis data driven decision. Misalnya ada membentukkan akad pembiayaan, lalu ada menetapkan prioritas program penyaluran zakat, lalu ada mengidentifikasi potensi resiko pembiayaan nasabah sejak dini, sehingga mengurangi tingkat non-performing finance atau bisa kita bilang NPF. Nah,
Jadi keputusan-keputusan ini itu tidak hanya efisien secara bisnis, tapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat ya terhadap institusi keuangan syariah yang sudah ada. Nah, lalu apa sih nilai integrasi nilai Islaminya gitu kan? Penggunaan BI itu sejalan dengan nilai-nilai Islam ya, seperti transparansi al-safahiyah, yaitu semua transaksi dapat diaudit ya dan ditampilkan secara jelas. Lalu ada amanah, lalu adil ataupun bisa kita bilang adil gitu kan. Nah, jadi adil itu keputusan distribusi dana didasarkan pada data objektif, bukan kepentingan tertentu. Jadi di Al-Quran itu juga menegaskan, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Quran surat Al-An'am ayat 152. Jadi ayat ini pun menekankan ya pentingnya keadilan dan akurasi nilai yang tepat dapat diwujudkan dengan BI. Jadi kesimpulannya, Business Intelligence atau BI telah menjadi alat strategis dalam akuntansi dan bisnis Islami modern. Jadi melalui BI itu lembaga keuangan syariah dan filantropi dapat meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan membuat keputusan berbasis data yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, BI tidak hanya memberikan efisiensi bisnis, tapi juga menjadi sarana dan menegakkan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi kontemporer. Jadi itu ya kesimpulan secara singkatnya terkait implementasi atau cara penggunaan ataupun apa sih BI itu gitu kan. Dan saya ini berbicara dengan data yang telah diterbitkan ya seperti tadi, yaitu ada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2023, dan dari dalilnya pun juga ada di Al-Quran, yaitu di surat Al-An'am ayat 152. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada penjelasan terkait BI, dan tadi sebelumnya ada ADA juga. Mungkin apabila saya ada salah kata, saya meminta maaf, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.